Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah Al-Quran adalah sumber hidayah. Kita semua menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebentar dan tidak kekal, karena kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya terhadap apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Sedangkan di akhirat hanya ada surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan bagi para hamba Allah yang mendapatkan hidayah menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan, azab yang sangat mengerikan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dikala kita membaca surat Al-Fatihah, di sana ada permintaan untuk supaya kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meminta hidayah kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Hadayah di ihdi, hidayah, ya kita meminta kepada Allah supaya memberikan hidayah kepada kita agar ditunjuki ke jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, jalan yang akan mengantarkan kepada kehidupan yang selamat dan bahagia dunia akhiratnya. Itulah jalan Allah satu-satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah jangan sampai disesatkan, jangan sampai malah ditunjukinya ke jalan yang sesat atau ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Dan setelah surat Al-Fatihah langsung surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dzalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin. Ahli tafsir sebagian menyebutkan bahwasanya kalau memang sekiranya kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai, ke jalan yang akan mengantarkan diri kita kepada kehidupan yang selamat dan bahagia dunia akhiratnya, yaitu jalannya orang-orang yang telah dijamin kenikmatan surga oleh Allah dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin, atau yang kita sebut dengan istilah as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh. Dan bukan jalannya orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan
memberitahukan kepada kita, kalau memang demikian maunya kalian, permintaan kalian, maka Allah memberi isyarat kepada kita, dzalikal kitab, itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai sumber hidayah, sebagai jalan petunjuk bagi kita. Apa yang kita inginkan, yang kita maukan. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau memang kalian ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mulia dan dimuliakan olehnya, hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah Al-Quran satu-satunya yang harus kalian pegang teguh dan jadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kalian, yang harus kalian baca, kalian fahami, kalian mengerti, kalian kaji dan kalian tadaburi, kemudian kalian taati untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa itu tidak mungkin kita akan dapat hidayah. Tanpa itu tidak mungkin kita akan selamat, akan mendapatkan apa yang kita inginkan di akhirat kelak. Dan juga sebelumnya adalah di dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Naml di ayat yang ke-92 hingga 93-nya. Wa an atlual Quran, dan supaya aku ini, kata Nabi SAW, membaca Al-Quran. Kalimat tala yatslu tilawatan dan tala yatslu tuluan ini mengandung dua masdar, di mana kalimat tala yatslu tilawatan artinya kita membaca huruf-hurufnya, namun kalimat tala yatslu tuluan adalah kita mengamalkan apa yang kita baca. Jadi kalimat tala yatslu ini memiliki makna yang lebih luas. Wa an atlu al-Quran, dan supaya aku membaca Al-Quran. Tentu baik membaca bacaannya, dari huruf-hurufnya, dari lafaz-lafaznya, dan juga sekaligus memahami dan mengamalkan apa yang kita baca. Itu yang dimaksudkan mentilawah Al-Quran. Maka dari itu Allah katakan, faman ihtada, maka barang siapa orangnya yang mendapatkan hidayah dan menjadikan Al-Quran itu sumber hidayah bagi dirinya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita baca, yang harus kita fahami dan kita amalkan, sehingga Quran betul-betul sebagai petunjuk bagi kita, hidayah bagi kita. Fa inna ma yahtadi li nafsih, maka hanya saja dia berarti orang yang mendapatkan hidayah yang maslahatnya adalah untuk dirinya sendiri, baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Andai kata orang itu mendapatkan hidayah dengan sebab membaca Al-Quran, dengan sebab mempelajari isi kandungan Al-Quran, dan juga kemudian mengamalkannya, maka itulah hakikat orang yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah, dan itulah calon ahli surga. Sebaliknya, waman dhalla, dan barang siapa orangnya yang tersesat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak peduli terhadap Al-Quran, tidak mau mengkaji, mentadaburi, memahami isi kandungan Al-Quran,
apalagi mengamalkannya. Dan bagaimana mungkin orang bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak faham, tidak mengerti tentang apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka itulah orang yang sesat. Maka kata Allah, wa man dhalla, dan barang siapa orangnya yang tersesat, fakul, maka katakan olehmu wahai Muhammad SAW kepadanya, innama ana minal mungzirin, innama hanya saja anak saya ini, kata Nabi SAW, minal mungzirin, ya, hanyalah sebagai orang yang memberikan peringatan ataupun ancaman, ya, kepada kalian. Nah, di sini saudara sekalian, kewajiban Rasul Nabi kita SAW hanyalah memberikan peringatan kepada kita selaku umat. Mau tidak kita diingatkan oleh beliau, diperingatkan olehnya, agar kita jangan sampai tersesat, agar kita selaku kaum muslimin wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang namanya pedoman hidup tentu harus dibaca, harus difahami, dimengerti, dikaji, dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ditaati. Maka itulah yang Allah dan Rasulnya sampaikan dan ajarkan kepada kita selaku umat manusia ini. Kalau memang kita ingin betul-betul mendapatkan hidayah, tidak tersesat dalam hidupnya, dan akan menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa dengan sebabnya, dan akan menjadi ahli surga dan selamat dari azab api neraka di hari kiamat kelaknya. Semoga kita semua termasuk salah satu dari mereka, golongan orang-orang yang bertakwa, calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.